sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Di penghujung tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan mengejutkan terkait arah baru pemerintahannya. Mulai anggota BPJT unsur pemangku kepentingan Sony Sulaksono Wibowo, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menghentikan sejumlah proyek strategis nasional atau PSN yang menjadi warisan pembangunan di era pemerintahan Jokowi. Eits, tapi jangan khawatir. Dalam pernyataannya, Sony mengungkapkan bahwa PSN yang akan dihentikan itu adalah PSN yang belum berjalan sama sekali. Artinya, bagi PSN yang sudah berjalan maupun memasuki studi kelayakan akan tetap dijalankan. Nah, untuk lebih jelasnya, apa aja sih PSN warisan pemerintahan Jokowi yang ditunda oleh Presiden Prabowo Subianto? Tapi sebelum membahas berbagai proyek strategis nasional yang ditunda Prabowo, ada baiknya kalau kita tahu dulu nih alasan-alasan dibalik penundaan PSN yang menjadi warisan Jokowi. Bila kalian belum tahu, pemerintahan Presiden Joko Widodo meninggalkan warisan besar berupa proyek strategis nasional yang mencakup 218 proyek dan 15 program dengan nilai investasi triliunan rupiah. Di penghujung masa jabatannya, Jokowi bahkan menambah 16 PSN baru senilai lebih dari 1.200 triliun rupiah. Sebuah langkah yang dianggap sebagai upaya memperkuat konektivitas dan perekonomian nasional. Namun, warisan ini datang dengan tantangan besar berupa utang jatuh tempo sebesar 3.748,24 triliun rupiah selama periode 2025 sampai 2029 yang harus ditanggung oleh pemerintahan Prabowo. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk melanjutkan semua PSN sekaligus memenuhi janji politik kampanye seperti program makan siang gratis dan peningkatan ketahanan pangan melalui food estate. Oleh karena tantangan pemerintahan yang cukup berat, sehingga prioritas pembangunan di bawah pemerintahan baru diperkirakan bakal bergeser. Berbeda dengan fokus Jokowi pada infrastruktur besar, seperti kereta api dan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN, Prabowo dalam pemerintahannya cenderung lebih selektif dalam meneruskan PSN. Evaluasi ketat terhadap profitabilitas dan relevansi strategis setiap proyek menjadi keharusan setiap jajaran kabinetnya. Terlebih, mengingat kritik yang menyebut sejumlah PSN memiliki analisis biaya dan manfaat yang tidak jelas. Dengan anggaran negara yang terbatas, pemerintahan Prabowo lebih memilih proyek yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur pendukung pariwisata atau pengembangan industri manufaktur, dan menghentikan proyek-proyek yang dianggap tidak mendesak atau hanya menguntungkan pihak swasta. Dengan alasan-alasan yang dirasa cukup kuat, pemerintahan Prabowo memutuskan menunda sejumlah PSN yang dinilai tidak dapat dijadikan prioritas. Di dalam PSN yang ada, salah satu PSN yang akan ditunda atau bahkan dihentikan adalah proyek jalan tol. Salah satu proyek besar yang ditunda pelaksanaannya adalah Tol Puncak. Dengan panjang mencapai 51,8 km, proyek ini direncanakan membentang dari Caringin hingga Cianjur, terhubung dengan Tol Bogor Ciawi Sukabumi. Proyek ini awalnya diusulkan sebagai solusi kemacetan parah di kawasan Puncak, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Namun sayangnya, proyek ini harus ditunda. Selain itu, proyek Tol Kulon Progo Cilacap juga termasuk dalam daftar yang ditunda. Tol ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antara daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Selain 2 PSN jalan tol di Pulau Jawa, penundaan juga terjadi pada beberapa proyek tol di Pulau Sumatera yang sejauh ini baru mencapai tahap studi kelayakan atau perencanaan awal. Salah satu contoh untuk Tol Puncak, PSN tertunda itu diperkirakan memiliki nilai investasi sebesar 25 triliun rupiah serta dirancang dalam 5 seksi pembangunan yang membutuhkan anggaran besar. Dalam perkiraannya, seksi pembangunan pertama memiliki panjang 11,6 km dan diperkirakan seksi 1 itu akan menelan biaya konstruksi sebesar 3,1 triliun rupiah. Biaya yang cukup besar, bukan? Penundaan PSN tol ini dikarenakan statusnya masih tentatif dan belum diprakarsai sepenuhnya oleh pemerintah.
Menurut Sony Sulaksono Wibowo dari BPJT, kelayakan proyek ini masih belum dievaluasi, terutama dengan konteks minat investor swasta. Alasan lain yang mendasari penundaan proyek ini adalah keterbatasan ruang fiskal pemerintah, mengingat fokus anggaran lebih diarahkan ke proyek yang berdampak langsung pada perekonomian seperti food estate dan infrastruktur pendukung pariwisata. Selain PSN infrastruktur transportasi seperti jalan tol, PSN yang bergerak di bidang pariwisata juga tak lepas dari pengkajian ulang. Meskipun PSN pariwisata seperti PIK 2 memiliki dampak ekonomi jangka pendek yang cukup signifikan. Namun, Presiden Prabowo Subianto juga mempertimbangkan untuk menunda mega proyek ini untuk dikaji ulang. Pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2, sebuah proyek strategis nasional garapan Agung Sedayu Group, kini menjadi salah satu PSN yang dipertimbangkan untuk ditunda oleh Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini mencakup kawasan seluas 1.755 hektar di pesisir utara Jakarta yang dirancang sebagai destinasi wisata Tropical Coastland alias wisata pantai tropis. Area ini termasuk fasilitas pendukung pariwisata kelas dunia seperti kawasan rekreasi, marina, serta resort berstandar internasional. Namun, dari keseluruhan kawasan PIK 2, hanya area wisata pantai yang diakui sebagai PSN, bukan bagian perumahannya. Penundaan proyek ini didasarkan pada berbagai alasan. Yang pertama, proyek ini dinilai tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, terutama karena 1.500 hektar dari kawasan tersebut masuk ke dalam area hutan lindung yang belum mengalami perubahan status menjadi hutan konversi atau hak penggunaan lain. Kedua, pengembangannya tidak mendukung 4 prioritas utama PSN di era Prabowo, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan proyek perlindungan seperti Giant Seawall. Oleh karena itu, mengingat tantangan ruang fiskal yang terbatas, proyek ini harus dikaji ulang, terutama relevansinya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keputusan akhir terkait status PSN ini akan ditentukan oleh Presiden Prabowo dan Menko Perekonomian dalam waktu yang akan datang. Dengan berbagai alasan yang ada, Presiden Prabowo terpaksa harus menghentikan sejumlah proyek strategis nasional di tahun 2025 yang akan datang. Keputusan ini tentu saja berdampak pada situasi ekonomi Indonesia. Penundaan sejumlah proyek strategis nasional oleh Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Di satu sisi, penghentian proyek yang belum berjalan dapat mengurangi beban anggaran negara, sehingga dana tersebut dapat dialokasikan untuk program prioritas lain yang lebih mendesak, seperti ketahanan pangan dan pengembangan industri manufaktur. Hal ini tentu saja sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan memastikan bahwa investasi publik memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Namun di sisi lain, penundaan PSN juga berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif seperti penurunan daya saing nasional akibat keterbatasan infrastruktur, meningkatnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta terhambatnya konektivitas yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak penundaan ini dan mempertimbangkan strategi alternatif untuk memitigasi efek negatif yang mungkin timbul, guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia tetap terjaga. Selain berdampak pada situasi ekonomi Indonesia, penundaan beberapa PSN yang dilakukan pemerintahan Prabowo juga berpengaruh cukup signifikan terhadap dinamika sosial dan politik tanah air. Misalnya saja, sebagai respon terhadap penundaan beberapa PSN, Partai Kebangkitan Bangsa mendukung hal itu dan menjadi penanda bahwa adanya konsensus di kalangan koalisi pemerintah tentang pentingnya efisiensi anggaran di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI dari PKB Sujat Miko menegaskan bahwa keputusan Presiden untuk menunda proyek besar baru merupakan langkah strategis untuk mengutamakan program prioritas seperti program makan bergizi gratis yang memerlukan alokasi dana besar. Meski begitu, langkah ini juga menuai kritik dari pihak oposisi.
yang menilai penghentian PSN berpotensi mengurangi kesempatan kerja di sektor konstruksi serta memperlambat pembangunan infrastruktur strategis. Nah, ke depan, langkah strategis pemerintahan Prabowo Subianto dalam menunda sebagian proyek strategis nasional membuka peluang untuk mengarahkan sumber daya negara secara lebih efisien dan efektif pada program-program prioritas. Fokus pemerintah pada ketahanan pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, dan perlindungan lingkungan menunjukkan orientasi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berdampak langsung pada masyarakat luas. Namun, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, pemerintah juga harus memastikan bahwa penundaan ini tidak menghambat pembangunan infrastruktur yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan komunikasi yang transparan, kebijakan yang berbasis data, dan kerjasama lintas sektor, pemerintahan Prabowo memiliki prospek untuk membangun landasan pembangunan yang lebih kokoh, inklusif, dan berorientasi pada masa depan, sembari menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap visi baru pemerintahan Indonesia.